Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 terkait data terbaru untuk P1, P2, P3 dan jumlah kuota formasi, potensi lulus dan tidak lulus P3K 2023. Ini setelah tes CAT BKN teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut ya teman-teman, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru teman-teman ya. Jadi info penting, data terbaru P1, P2, P3 dan jumlah kuota formasi, potensi lulus dan tidak lulus P3K 2023. Langsung saja teman-teman ya, kita to the point saja ke informasinya. Oke teman-teman ya, sekarang kita sudah berada di website guru.pppk.kemdikbud.co.id. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi resmi ya terkait P3K Guru, silakan rajin-rajin akses website resmi dari Kemendikbudristek, yaitu adalah guru.pppk.kemdikbud.co.id. Nah, di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, ini adalah penyesuaian jadwal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 teman-teman ya. Yang mana sekarang kita sudah masuk di sini teman-teman ya. Sekarang kalau tidak salah hari ini tanggal 20 November teman-teman ya. Hari ini tanggal 20 November 2023, berarti di sini kita sudah masuk di bagian sini teman-teman ya, di bagian pelaksanaan seleksi kompetensi, kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi nantinya setelah mulai tanggal 30 November nanti bulan ini, mulai tanggal 30 November bulan ini sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 teman-teman ya, akan ada pengolahan nilai seleksi kompetensi. Saya ulangi, akan ada pengolahan nilai seleksi kompetensi. Jadi nilai-nilai Bapak Ibu baik itu P1, P2, P3, P1, P2, P3, P4 itu akan dinilai ya, akan diolah untuk menentukan berapa nilai teman-teman ya, termasuk afirmasi ya, afirmasi serdik, kemudian disabilitas dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Nantinya dimulai tanggal 30 November sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 untuk pengolahan nilai seleksi kompetensi teman-teman. Saya ulangi, 30 November sampai dengan 9 Desember 2023 itu akan ada pengolahan nilai seleksi kompetensi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Kemudian nantinya di sini untuk apa ya teman-teman ya, pengumuman kelulusan ya teman-teman. Pengumuman kelulusan untuk P2, P3 dan P1, P2, P3 dan pelamar umum, untuk pengumuman kelulusannya itu dimulai tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 teman-teman. Saya ulangi ya, untuk pengumuman kelulusan dimulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 ya. Jadi siap-siap bulan depan ya teman-teman ya, siap-siap bulan depan tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 itu akan ada pengumuman kelulusan baik itu P1, P2, P3 dan pelamar umum teman-teman ya. Oke. Kemudian kita masuk lagi ke data penting teman-teman ya. Di sini kami sudah dapatkan beberapa data penting ini terkait dengan P3K Guru. Di sini ada informasi terbaru yang kami dapatkan di media sosial di Facebook. Di sini dikatakan buat teman-teman pejuang NIP 2023, saya cuma mau berbagi info dan pengalaman ya. Dalam setiap formasi itu ada P1, kemudian ada P2, P3 dan P4. Mekanisme pengangkatan tahun kemarin dan tahun sekarang tidak jauh berbeda ya untuk semua jenis formasi, baik P1, P2, P3 sudah dikategorikan aman. Jika sudah lolos pendaftaran bagi P1 dan selesai ujian bagi P2, P3, optimis aman ya. Dan untuk teman-teman yang masuk P4
P4 harus lulus passing grade walaupun sisa kuota masih banyak ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk P2 P3 itu tidak dibebankan nilai ambang batas. Jadi optimis aman lah ya. Jadi kita tinggal berharap mudah-mudahan sisa formasinya itu banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan saja sisa formasinya banyak. Sedangkan bagaimana dengan teman-teman yang masuk P4? Bagi teman-teman yang masuk P4 harus lulus passing grade teman-teman ya. Wajib ya, harus lulus passing grade walaupun sisa kuota masih banyak. Contoh misalkan ya, formasi A dibutuhkan 15 kuota. Misalkan ya, formasi A dibutuhkan 15 kuota. P1 4 pelamar, P2 2 pelamar, P3 4 dan P4 5 ya. Akan tetapi P4 tidak lulus PG, maka P1, P2, P3 itu sudah aman dan akan mendapatkan penempatan. Jadi untuk teman-teman P1, P2 dan P3 tetap optimistis. Jadi intinya seperti ini, P1, P2, P3 bisa lulus 100% ya teman-teman, bisa lulus 100% asalkan jumlah formasi linier atau jumlah kuota formasi linier untuk P1, P2, P3 itu lebih banyak daripada jumlah pelamar P1, P2 dan P3 teman-teman ya. Seperti itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya. Logikanya kan seperti itu ya. Intinya seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman P1, P2 dan P3 itu wajib tetap optimistis, berharap ya mudah-mudahan jumlah sisa formasi untuk P2 P3 itu lebih banyak atau minimal berimbang lah ya. Sedangkan bagi pelamar umum teman-teman P4 atau pelamar umum, meskipun kuota lebih banyak, teman-teman P4 itu tetap wajib memenuhi nilai ambang batas, karena kalau tidak memenuhi nilai ambang batas berarti tidak lulus. Kalau logika seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini ada informasi juga di sini, formasi 120, P1 sama dengan 4 orang, P2 tidak ada, P3 85 orang, pelamar ada 131 orang, nilai 555, saya P3, apakah saya bisa dikategorikan lulus? Oke, kita lihat dulu ya. Di sini untuk P1-nya kan 4 ya, berarti anggaplah P1 ini linier, dia langsung mengisi formasi. Jadi sisa formasi setelah penempatan P1 ini 116 ya, setelah penempatan P1 ya. Nah, sedangkan P2 tidak ada, otomatis yang menjadi prioritas berikutnya itu adalah pelamar P3 teman-teman. Pelamar P3 ini jumlahnya 85, sedangkan sisa formasi masih ada 116. 85 orang ini itu semuanya ini semuanya linier ya. Ini semuanya linier dengan jumlah kuota tersisa 116. Jadi otomatis P3 ini sudah memenuhi syarat ya. Sudah mengikuti tes administrasi, sudah lolos tes sudah mengikuti tes CAT BKN juga ya. Sudah mengikuti seleksi kompetensi dan tidak melakukan pelanggaran yang bisa menggagalkan kelulusan. Karena jumlah formasi lebih banyak ya daripada P3, maka 85 orang ini akan di-ranking dan diurutkan 1 sampai 85 berdasarkan nilai dan akan lulus semua teman-teman ya. Akan lulus semua. Nah, apalagi Bapak Ibu ini posisi nilainya 555, ini tinggi sih ya. Mudah-mudahan nantinya lulus ya, dan mudah-mudahan data ini benar sehingga yang posting ini lulus ya. Amin. Oke. Namun di sini ada juga informasi ya. Ini contoh apabila kuota terbatas ya. Kita coba lihat ini kuota terbatas. Ini kita lihat untuk Mapeli PS ya, di salah satu daerah. Ini pelamar umumnya banyak ya, 63 teman-teman. Khususnya ini P2 P3 5, P1-nya 46. Ini adalah contoh kuota terbatas pelamar membludak yang menyebabkan persentase kelulusan rendah, lebih banyak yang tidak lulus daripada yang lulus. Jadi intinya teman-teman ya, apabila jumlah kuota formasi linier itu lebih banyak daripada jumlah pelamar P1, P2, P3, maka persentase kelulusan tinggi minimal berimbang teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.